Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ica, izin saya akan menyampaikan tentang progres daripada kegiatan penelitian mandiri ya. Dengan judul adalah pengaruh stres dan perawatan payudara selama masa pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan ASI Bunipas di Kabupaten Indramayu. Nah, ini latar belakangnya mungkin sudah disampaikan saat awal ya, bahwa dalam masa pandemi ini ada banyak hal yang menimbulkan kompleksitas masalah, diantaranya adalah menimbulkan stresor psikologis yang menimbulkan dampak pada berbagai macam tingkat kebutuhan. Salah satunya adalah masalah psikologi. Di antaranya adalah impact yang muncul terjadi pada ibu postpartum ya, yang mengalami stres pada saat pasca persalinan ditambah dengan adanya stresor akibat kondisi pandemi COVID-19. Sehingga ini menjadi inisiasi awal kenapa saya selaku peneliti mengambil topik tentang masalah stres yang dihadapi ibu postnipas pada masa pandemik dengan kelancaran laktasi. Oke. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah apakah ada pengaruh stres dan perawatan payudara selama masa pandemik terhadap kelancaran daripada proses laktasi ibu nipas. Nah, ini tujuannya adalah mengetahui pengaruh stres dan perawatan selama masa pandemik terhadap kelancaran ASI ya. Ini jenis penelitiannya, yaitu penelitian asosiatif yang berupa penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian dilakukan, saya sudah melakukan penelitian pada bulan Maret sampai bulan Desember 2021 dengan lokasi penelitian di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu. Di antaranya adalah Puskesmas Magadadi, Puskesmas Plumbon, dan Puskesmas Wadan. Awalnya adalah dilakukan pada semua puskesmas di seluruh Kabupaten Indramayu, tetapi karena kondisi pandemi memungkinkan mobilitas kita dibatasi, sehingga ruang lingkupnya hanya dilakukan pada tingkat Kawadanan Kabupaten Indramayu. Ini populasinya dan sampelnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah yang pertama kita bisa melihat tingkat stres ibu nipas selama masa pandemik dengan jumlah sampel yang diambil adalah 98 dan itu adalah eksidental dengan alasan karena pada masa pandemik ini tingkat kunjungan ibu nipas ke puskesmas Halo Pak. kan bahwa sebagian besar ibu selama masa pandemik termasuk kategori perawatannya kurang baik. Nah ini. Dan yang ketiga adalah kelancaran ASI pada ibu nipas selama masa pandemik. Kita bisa melihat bahwa sebagian besar ibu nipas selama masa pandemik kelancaran ASI-nya termasuk pada kategori kurang lancar. Dengan proporsinya adalah 57,1%. Kemudian tabel asosiatif tadi silang berupa pengaruh stres selama masa pandemik terhadap kelancaran ASI. Kita bisa melihat bahwa ada pengaruh stres selama masa pandemik terhadap kelancaran ASI. Bahwa dapat dilihat ternyata sebagian besar ibu nipas pada saat pandemik mengalami gangguan kurang lancarnya pemberian ASI. Ini adalah tabel 45 yang dapat kita lihat dari tayangan tabel tersebut adalah bahwa perawatan payudara selama masa nipas terhadap kelancaran ASI memang ada hubungan. Ada hubungan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi daripada hasil penelitian dengan
korelasikan dengan berbagai macam teori. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama meliputi tingkat stres ibu nifas, kedua adalah perawatan payudara ibu nifas, kemudian kelancaran ASI, kemudian pengaruh stres selama masa pandemik, dan yang kelima adalah pengaruh perawatan payudara selama masa pandemik. Nah, hasilnya adalah yang pertama bahwa ibu nifas selama masa pandemik mengalami stres sedang. Kemudian yang kedua bahwa ibu nifas selama masa pandemik kategori perawatan payudaranya termasuk kurang baik. Yang ketiga adalah 57,1% ibu nifas selama masa pandemik kategori ASI-nya adalah kurang lancar. Yang keempat adalah adanya hubungan antara tingkat stres terhadap kelancaran ASI selama masa pandemik. Dan yang kelima adalah adanya hubungan antara perawatan payudara dengan kelancaran ASI selama masa pandemi. Kemudian dari target yang dilakukan, alhamdulillah bahwa seperti yang disampaikan pada saat rencana awal, hasil penelitian ini sudah dapat dipublikasikan pada bulan November awal 2021, yaitu pada Journal of Community Development. Nah ini. Kemudian luaran lain adalah laporan. Jadi alhamdulillah kegiatan penelitian yang kami lakukan sudah mencapai luaran, baik luaran dalam bentuk laporan, yang kedua adalah luaran dalam bentuk publikasi. Demikian yang bisa disampaikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama tahun 2021. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, dan saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ica, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.